Anda masih bersama kami update siang kali ini, revolusi mental yang sepertinya terpontal. Dan siang hari ini silahkan telepon 031 820 2015. Sudah ada Bapak Alex tadi dan juga Bapak Ahmad dari Madura yang memberikan aspirasinya pada kita siang hari ini. Dan kalau kita bicara masalah segala janji Jokowi JK, adik-adik dan juga Mas Bustomi ya. Ini tadi sudah menyampaikan banyak sekali hal yang mungkin sepertinya bertolak belakang. Saya ingin tanya kepada Mas Bustomi, ini kemarin saja Jokowi disomasi oleh PDI Perjuangan sendiri terkait dengan harga bahan bakar minyak yang tidak diputuskan dengan baik lewat DPR. Jokowi adalah orang PDIP, tapi mengapa PDI sendiri mensomasi Jokowi? Yang pertama, dan yang kedua, kalau Mas Bustomi melihat, sebenarnya Jokowi ini orang yang apakah karena terlalu polos sehingga mudah untuk digoyahkan? Kita ingat janji kemarin Solo saja, Jokowi pegang Solo baik. Kita atas seperti itu, rata-rata lah Mas Bustomi ya. Kenapa sekarang ini Jokowi yang masyarakat elu-elukan sekarang jadinya seperti saat ini? Satu ya, karena begini, yang perlu saya coba ini terangkan mungkin pada teman-teman, ada banyak pihak yang selalu menyalahkan Ibu Megawati sebagai pihak yang mengendalikan Jokowi. Sebenarnya justru kebalik gitu ya. Jadi sebenarnya Ibu Mega ini sedang bekerja untuk bagaimana membuat bahwa Jokowi itu seperti yang sudah diset dari awal gitu loh. Tetapi ternyata terlalu banyak kekuatan di luar-luar itu yang kadang mempersulit komunikasi antara Ibu Megawati dengan Jokowi. Maka kemudian karena suara PDIP kalau Ibu Mega udah ngasih mandat ngasih apa itu sudah langsung. Jadi sebenarnya itu kan sudah atas restu dari ketum lah ketika memberikan somasi seperti itu. Sebenarnya bahasa politik gitu loh kepada orang-orang di sekitar presiden bahwa kamu seharusnya sudah siap-siap untuk kemudian hati-hati. Kenapa kemudian kenaikan harga BBM ini tidak seharusnya, ini kan kebijakan gitu ya. Harusnya dapat restu dari pihak legislatif. Nah, ini kan tidak. Apalagi kemarin pengumuman juga lewat hanya dari sekelas dirjen kemarin ya, bukan melalui menterinya loh. Bukan menterinya, jadi di bawah sekelas menteri dirjen malah ya. Gitu loh. Jadi pejabat eselon 1 saya kira yang memberikan pengumuman dan itu pun melalui website. Gitu loh. Nah, artinya kita bisa melihat ada banyak tokoh di sekitar Bapak Presiden Jokowi gitu ya, yang kemudian mencoba untuk mengendalikan beliau. Tetapi kemudian saya melihat bahwa tokoh-tokoh ini mencoba men-set dan mengarahkan kepada publik bahwa yang mengendalikan Bapak Presiden hanya seorang ibu gitu kan. Baik, berarti sebenarnya ini adalah Ibu Megawati, menurut Mas Bustomi, tidak punya andil untuk menggantikan Jokowi, justru malah Ibu Megawati ini sendiri ingin berusaha untuk memperbaiki. Ya artinya kan gini, Jokowi. Dari awal seharusnya kan mau tidak mau begini, mungkin memang Ibu Megawati itu salah satu tokoh politik yang menggunakan diksi kurang cocok gitu Mas ya, sehingga publik kadang-kadang mengartikannya keliru. Menggunakan bahasa petugas partai itu saya kira seluruh pejabat yang berasal dari partai politik memang petugas partai, artinya harus mengikuti garis partai gitu kan. Cuman memang bahasa petugas partai ini kan peyoratif loh daripada amelioratif terhadap publik sehingga maknanya negatif. Saya justru melihat ada beberapa tokoh misalkan seperti LBP yang menggantikan semacam tokoh-tokoh penting gitu ya, sehingga sampai wakil presiden juga ikut bersuara begitu. Ada beberapa tokoh juga yang kemudian menyebabkan kabinet itu tidak tampak sebagai sebuah kabinet kerja yang padu padan, tapi kemudian seolah-olah begini bahasa saya itu, kalau di zamannya SBY menteri itu butuh kerja supaya dapat citra terhadap presiden, kalau sekarang itu tidak, menteri itu berebutan untuk membentuk citra supaya kelihatan bekerja, gitu loh. Kalau yang dulu itu kerja supaya dapat citra, kalau sekarang itu citranya ditampilkan, kerjanya nggak ada. Padahal nama kabinetnya adalah kabinet kerja gitu loh. Tapi memang kerja di sini tidak ada hanya pencitraan saja. Sebagai contoh begini, misalkan kita contoh salah satu menteri yang dilulukan gitu ya, Menteri Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi. Gitu ya. Tapi apa? Tiba-tiba nelayan justru memprotes peraturannya. Artinya berarti kan peraturan dia yang kemudian diharapkan mampu memberikan kesejahteraan atau meningkatkan kesejahteraan terhadap nelayan, lah kenapa logikanya nelayan justru menolak dan protes? Berarti artinya kan tidak meningkatkan gitu. Ditambah lagi harga solar juga naik kan begitu, artinya ada tidak match gitu. Ini kan kabinet kok kayak bukan kabinet. Miskomunikasi, bahkan tadi ada yang mengatakan bahwa dalam internal saja ini tidak ada komunikasi yang jelas. Kita tahan dulu Mas Bustomi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Silahkan. Bapak Syukur, Tembelangan. Oke Bapak, silakan Bapak. Saya kembalikan pada pernyataan tadi dari pengamat politik Bustomi, kalau nggak salah itu ya. Iya, benar Bapak. Di belakang Jokowi banyak orang-orang politik. Ya karena dia orang-orang politik tahu kalau seorang Jokowi itu tidak punya pendirian.
Makanya mudah diombang-ambingkan. Didorong ke barat, mau dia. Didorong ke timur, dia mau juga. Artinya dari Ibu Megawati itu punya apa? Semacam remote control itu sebetulnya. Tapi nggak mampu dengan banyaknya Kekuatan-kekuatan. nah politik-politik di belakang Baik. Jokowi itu. Baik. Khususnya itu dari masyarakat itu sendiri nggak sesuai pendapat dari Jokowi selalu bertentangan dengan masyarakat. Itu pendapat saya. Pak Syukur, Makanya, waktu ya. pemilu kemarin mencoblos Pak Jokowi atau Memang rivalnya? saya nggak nyoblos Pak Jokowi karena saya tahu sudah sebelumnya. Baik, baik. Kalau Pak Jokowi itu bukan seorang pinter, tapi Baik. dia polos. Baik. Pak Syukur Ya. berprofesi sebagai apa di Madura, Pak Syukur? Bukan seorang apa-apa. Nggak punya Baik. kerjaan, Pak. Tapi apa yang dirasakan Pak Syukur sekarang di Madura? Apakah memang selama pemerintahan Jokowi berjanji untuk meningkatkan daerah-daerah pinggiran seperti itu? Apakah Pak Syukur sekarang sudah menikmatinya, Pak Syukur? Itu nol besar itu. Masih belum nampak sama sekali kerjanya Jokowi itu Madura khususnya. Nol besar. Jauh dengan SBY itu. Baik, baik. Pak Syukur, apa yang diinginkan untuk pemerintahan Jokowi sebenarnya? Pak Syukur ingin apa sih dari pemerintahan Untuk sekarang ini? kedepannya, Jokowi itu jangan hanya belusukan. Jangan hanya belusukan. Nggak perlu seorang presiden itu nggak perlu. Karena masih di bawah itu ada menteri-menteri. Itu menurut pendapat saya. Baik. Makanya kita harus turun bisa membaca situasi di daerah. Itu. Baik. Jangan hanya belusukan ke sana kemari, nggak perlu seorang presiden tuh belusukan, nggak perlu itu. Cuma itu pendapat saya. Baik, Pak Syukur, terima kasih atas waktunya Pak Syukur siang hari ini. Pemirsa silakan, mungkin Anda ingin bergabung bersama kami seperti Pak Syukur, Pak Ahmad, juga Pak Alex, 031 820 2015. Silakan sampaikan tanggapan Anda seputar pemerintahan Jokowi JK selama hampir 1 tahun ini. Saya lanjut lagi Mas Bustomi. Mas Bustomi, dan seperti komunikasinya tidak jelas ya Mas Bustomi ya. Nah, ini kalau tadi anak-anak mahasiswa, adik-adik teman-teman saya ini mengatakan bahwa seolah-olah rapat lewat WhatsApp seperti itu kan. Kemarin menandatangani surat keputusan bahwa DP mobil saja ini sebesar 210 juta kalau tidak salah baca seperti itu, bahwa ketika ditanya kepada menteri yang berkaitan, beliau menjawab tidak. Tapi ketika dikonfrontasi lebih lanjut kepada lembaga yang berkaitan, beliau jawab sudah dirundingkan. Ini bagaimana tanggapannya? Silakan. Saya nih. Baik. Ini kalau saya sama teman-teman diskusi ya di kampus gitu, ya ini kan berarti menunjukkan ke publik gitu ya, sesuatu yang lucu gitu, sesuatu yang telanjang gitu. Baik, lucunya adalah di mana? Ya, Silakan. ibarat kata saya misalnya sebagai ketua gitu ya, ketua tidak tahu apa yang saya tanda tangan itu aneh, gitu ya, karena pasti sudah lewat beberapa layer gitu, nggak mungkin tiba-tiba langsung sampai presiden saja gitu. Nah itu yang aneh. Nah pertama kayak ketika saya bicara ini ya, kalau kita teman-teman lihat ini, makanya ini menurut saya masalah kepemimpinan gitu. Pak Jokowi ini sepertinya leadershipnya itu yang harus bahasa saya diperbaiki mungkin ya, atau kalau kita berhak mempertanyakan gitu, karena akhirnya isu-isu yang sebenarnya tidak penting gitu ya, akhirnya keluar gitu loh Pak. Baik, baik. Di tengah kondisi seperti itu. Baik, Mas Paki, kalau dulu masyarakat ingin memilih Jokowi karena dirasa lebih bisa untuk bergaul dengan masyarakat, tegasnya ini berbeda. Kemudian kalau Prabowo, rivalnya adalah terlalu tegas, sehingga masyarakat lebih condong ke Jokowi. Nah, bukankah memang mungkin masyarakat ingin yang seperti ini, tegasnya lebih berkompromi? Coba kita ambil contoh adalah eksekusi mati terpidana mati Bali Jilid 2 ya, narkoba ya. Sampai sekarang yang katanya bulan ini nanti akan dieksekusi mati. Nah, ini bagaimana? Memang tegasnya Jokowi inilah yang diinginkan masyarakat sebenarnya, atau bagaimana? Tegas-tegas yang suam-suam kuku barangkali? Jadi seperti yang dikatakan Fajri tadi, ini kan masalah kepemimpinan. Anak-anak mahasiswa tergelitik dengan hal-hal lucu di pemerintahan itu karena kita selama ini dilatih kepemimpinan, belajar kepemimpinan, tapi kita ini lihat presiden kita ini teladan kita. Kita pengen pemimpin negeri ini adalah orang yang disegani oleh bangsa lain. Tapi hari kemarin itu New York Times itu bilang Joko, I don't read what I sign. Jadi saya nggak baca apa yang saya tanda tangani. Ini kan bahaya. Masalah kepemimpinan, masalah kapabilitas dia memimpin negeri ini. Sedangkan kita ini menganggap seorang pemimpin negeri ini adalah seorang yang bisa kita teladani. Makanya kemudian
kita perlu prihatin terhadap kepemimpinan Jokowi. Berarti ketika dulu masyarakat mengelulukan Jokowi, itu apakah Anda memandang sebagai salah untuk memilih atau memang bagaimana? Jadi Jokowi memang dikenal sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat. Entah itu di kepemimpinannya sebagai wali kota Solo ataupun gubernur Jakarta yang nggak selesai. Nah, cuman masalahnya pemimpin itu bukan masalah hanya dekat dengan rakyat, tapi dia harus menyelesaikan tugas-tugas lain sebagai seorang pemimpin negara atau mungkin dulu sebagai pemimpin daerah yang itu tidak hanya dekat dengan rakyat. Ini banyak masalah-masalah administrasi, masalah kemudian kebijakan luar negeri, masalah kedaulatan energi. Jadi jangan dikira hanya dengan dekat dengan rakyat maka selesai masalah seperti itu ya. Mas Bustomi, ini kan menarik ya. Masyarakat sekarang sepertinya seolah-olah memang tidak puas indikator seperti itu. Kita lihat saja adik-adik mahasiswa juga dan bahkan memang siapa sih yang puas ketika semuanya pada naik. Tapi saya anggap semua tidak puas dan juga ada yang puas. Nah, sekarang menurut Mas Bustomi sendiri, misalnya Mas Bustomi, terjadi reformasi Juli 2. Semua digulingkan, Jokowi akan turun. Lantas bagaimana? Oke, sebenarnya begini, itu saya katakan sebagai the worst case ya, atau the worst skenario lah. Jadi skenario yang paling buruk. Saya tidak dalam prediksi saya Jokowi itu aman sampai setidaknya 2019. Jika memang dia mampu segera berbenah gitu ya, minimal misalkan melakukan reshuffle kabinet karena beberapa menteri menunjukkan ketidakpatuhan. Menteri ini kan dalam bahasa sederhananya publik adalah pembantu presiden. Jenenge pembantu kan harus manut majikan gitu. Lah ini kok ada pembantu malah ngeyel nang majikan, ini kan lucu gitu Mas. Jadi presiden bilang apa, menterinya justru bilang apa gitu loh. Ini kan tidak match. Contoh, ini sudah sepengetahuan presiden gitu kan. Ketika misalkan soal DP kemarin, kemudian presiden dikonfirmasi ternyata tidak tahu. Silahkan tanya kepada menteri keuangan kan begitu. Baik. Ini kan menjadi bahasa saya tolong, saya malah kalau bisa berpesan, jadi mungkin ada beberapa tokoh yang mungkin nonton gitu ya. Tolonglah sadar diri bahwa presiden sekarang itu adalah simbol negara gitu. Tolong jangan permainkan beliau sehingga kemudian itu menunjukkan ini bangsa gitu loh. Beliau adalah simbol bangsa ketika misalkan seperti yang disampaikan oleh adik kita tadi bahwa I don't read what I sign, itu kan sangat, itu menunjukkan martabat bangsa dalam konteks internasional sudah sangat memalukan gitu loh Mas. Artinya apa? Bangsa kita yang dilihat, bukan lagi presidennya juga gitu. Ternyata orang Indonesia pinter juga milih presiden, nggak bisa baca tanda tangan kan gitu. Jadi ini kan sudah langsung ke sana. Maka kalau bisa tolonglah gitu. Jangan, Anda bolehlah kemudian punya kepentingan politik yang lain, tapi jangan sampai mengumbarkan kepentingan bangsa. Yang kedua, misalkan kemarin kita contoh Bali 9 gitu kan, akan disegera eksekusi sampai pesawat Sukhoi berterbangan itu katanya satu Sukhoi dananya sekitar 160 juta sekali terbang. Ya kalau 2 dan berapa hari itu berapa ratus juta, bisa saja miliaran, dan ternyata ditunda dan ditunda, sehingga muncul isu soal bahwa terjadi kompromi antara pemerintahan Australia dengan pemerintahan Indonesia yang sekarang soal sesuatu yang tidak sedap terkait kepemilihan pemerintahan yang sekarang. Itu kan makin liar kan publik itu, dan itu bisa jadi digunakan oleh lawan-lawan politik atau tokoh-tokoh yang tidak suka untuk kemudian menggulingkan. Walaupun dalam prediksi saya menggulingkan itu sulit karena satu, legitimasi pemerintahan sekarang lebih tinggi lah daripada yang sebelumnya. Lalu yang kedua, indikatornya bisa dilihat dari mulai naiknya harga-harga itu, reaksi publik tidak sebagus tidak seberiak airnya itu, tidak seberiak yang sebelumnya gitu. Artinya karena apa? Ternyata publik sekarang itu lebih terkesima oleh sosok presiden yang sudah digambarkan, karena memang benar gitu. Presiden itu kalau dalam konteks negara tidak hanya sekedar dekat dengan rakyat, dia harus punya leadership yang kuat, visioner gitu, futuristik, sehingga dia mampu mengendalikan kekuatan-kekuatan penting. Sehingga ketika misalkan ini ada rapot merah, saya kira segeralah lihat kira-kira mata pelajaran apa yang merah dari rapot itu. Mata pelajaran itu dianggap menteri-menteri, misalkan menteri keuangan silakan ganti, gubernur Bank Indonesia tidak mampu menjaga rupiah sampai 13 itu ganti. Menteri yang mengurusi misalkan soal pajak dan sebagainya, ada 4.000 katanya perusahaan yang tidak bayar pajak. Lah kok menang gitu loh. Daripada naikin harga tiket kereta yang untuk publik, BBM, kemudian beras tidak menjaga, mbok ya suruh bayar, sehingga ketika pajak itu dibayar, maka secara teori ekonomi rupiah itu nanti nguat. Mas Bustomi, karena devisa kita kuat. Saya potong dulu. Kalau tadi Mas Bustomi mengatakan bahwa kalau menteri tidak cocok ganti, menteri ganti. Pak Jokowi ini saya anggap sebagai pro rakyat karena apa? Mungkin ketika memilih Menteri Susi kan seperti itu. Susi adalah menteri yang populer, pintar mengambil hati rakyat.
Maka dari itu Pak Jokowi mengamankan Susi untuk membenahi perikanan kita. Buktinya saja bahwa banyak sekali kapal-kapal asing yang tenggelam oleh Susi itu prestasi, Pak Bustomi. Tapi menurut Pak Bustomi sendiri mengatakan apakah memang ini sebenarnya masyarakat diam karena memang puas atau justru memang seperti apa? Kalau soal Susi saya ada kritik, Mas. Itu bukan kapal yang ditenggelamkan, yang beda kapal antara perahu ya. Dan perahu itu adalah perahu yang sudah disita tahun sebelumnya, bukan di pemerintahan Jokowi JK. Tahan dulu Mas Bustomi, ini sebenarnya sudah telepon siang hari ini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak, dan Bapak siapa di mana? Iya Bu, iya Pak, ini Pak. Bapak siapa? Dengan Bapak Sujit Pak. Silakan Bapak, monggo. Iya, ini hanya saran saja Pak ya. Ya baik. Bangsa Indonesia kok selama ini meributkan soal politik melulu ya. Pak Sujud bagaimana? Untuk memperebutkan kekuasaan ya. Ini hanya himbauan saja. Kalau semua itu membicarakan masalah politik, negara tidak akan maju-maju gitu Pak. Lantas baiknya apa Pak Sujud? Ini kan kalau kita bicara masalah politik yang mengatur masyarakat Pak Sujud. Dulu, ya, kita lihat aja dulu apa yang terjadi. Kalau punya ada saran, silakan dilayangkan itu langsung ke apa itu ya, biasanya kotak saran gitu, Mas. Baik. Pak Ya, Sujud. gitulah. Pak Ya, Sujud. hanya itulah. Jangan banyak pengamat seperti sepak bola itu ya. Kalau Sujud. banyak pengamat main sendiri itu tidak bisa biasanya. Pak Sujud, saya ingin tanya Pak Sujud. Istilahnya orang Jawa itu kakek yang cocok Mas ya. Baik. Pak Nah, Sujud, itu nggak saya ingin baik tanya itu. Pak Sujud. Di dalam Islam sendiri orang yang banyak omong belum tentu bisa itu praktek, itu belum tentu ya. Baik. Pak Sujud, Ya. maaf saya boleh tanya Pak Sujud. Berarti kalau misalnya kita suruh menunggu dulu Pak Sujud, apakah selama kira-kira 6 bulan ini Pak Sujud puas dengan Jokowi JK? Ya. Oke, terputus. Ini sepertinya Pak Sujud ingin kita lihat saja seperti itu. Lebih santai saja karena memang ini toh juga masih trimester pertama ya, 6 bulan pertama, 1 semester. Silakan Mas Bustomi tadi bagaimana kritiknya tentang Susi? Soal yang apa Menteri Susi. Jadi baik. Kinerjanya Menteri Susi itu belum mampu saya nilai bagus karena baru sekedar gemebiar gitu bagi saya, karena soal kapal, justru kapal terbesar yang kemudian mencuri ikan senilai 160 ton itu justru hanya didenda dengan nilai 120 juta. Itu yang benar kapal. Ya, kapal terbesar dengan itu yang kemudian dibakar dan ditenggelamkan itu ya, yang dibom kemudian ditenggelam dan kemudian mendapat kritikan dari pengamat aktivis lingkungan hidup karena ada di atas laut gitu kan, sehingga mengganggu biota laut. Itu adalah sitaan pemerintahan sebelumnya baru sekarang dieksekusi, dan itu perahu yang sudah dipreteli semuanya gitu lah. Dan kalau memang benar mau ditenggelamkan, kenapa yang 160 kemarin hanya kan jadi kasus sampai sekarang? Kenapa itu hanya kemudian hakimnya yang diperiksa? Kenapa kemudian putusan jaksanya yang diperiksa, karena tuntutannya hanya sekian tahun. Terlalu ringan ya Nah, tuntutannya. jadi artinya begini. Tapi maksud saya begini, intinya ketika kita hubungkan dengan komentar dari Pak Sujud tadi ya, tugas pengamat itu memang mengamati ya, memang harus modal cocot. Kalau nggak modal cocot, memang bukan pengamat. Tapi yang ingin saya tekankan ada satu hal, kita kalau saya pribadi ya, silahkan bisa dinilai bahwa kita melakukan banyak hal yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Lalu yang kedua, tugas kita adalah memberikan peringatan kepada pemerintah, ya satu melalui tulisan, kedua melalui saluran resmi seperti melalui Dewan Legislatif, tapi ternyata tidak ada koordinasi kan kita lihat. Maka kemudian kita melalui media ini sebenarnya ingin menyampaikan bahwa tolong kepada pemerintah, maaf saya tidak justru saya tidak berada posisi untuk menggulingkan presiden gitu ya, karena bagi saya itu high cost, secara politik high cost gitu ya. Lalu yang kedua, belum tentu ada pengganti yang justru lebih baik, karena ternyata masalahnya kadang bukan di pemimpinnya gitu ya. Justru ke bawahnya, seperti kasusnya Pak Ahmad di Madura tadi, justru dikasih bantuan malah oleh oknum pejabat desa dipergunakan. Itu banyak Mas kasus, saya kira di Jawa saya kemudian kita terjun di beberapa daerah itu juga sama gitu kan. Artinya adalah ketika diberi rapot merah oleh adik-adik mahasiswa supaya kemudian pertanyaan tadi apakah akan muncul reformasi jilid 2, supaya itu tidak muncul, saya kira solusi terbaiknya adalah Presiden segera membina kembali komunikasi dengan pihak legislatif, dan saya kira sudah dilakukan kemarin ketika rapat konsultasi. Lalu yang kedua adalah silahkan lakukan reshuffle kabinet, itu absah dalam politik. Ada beberapa penggantian kabinet kerja tidak nurut kepada Jokowi. Ada beberapa menteri yang menurut saya seharusnya diganti. Yang paling penting ada satu, Menteri Keuangan. Yang kedua adalah pejabat setingkat Menteri Gubernur Bank Indonesia gitu ya. Karena bagi saya dia sudah tidak
mampu melakukan tugas. Gitu. Karena yang terpenting, lalu yang berikutnya adalah menteri-menteri yang kadang justru terlalu campur bukan pada urusannya. Contoh seperti Menteri Pemuda dan Olahraga, dia ngapain kemudian ikut ngurusin soal penentuan itu, bukan tupoksinya gitu loh. Kalau dia hanya sekadar saran, fasilitator. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah Menteri koordinator SDM dan kebudayaan itu fungsinya apa, saya sampai sekarang itu belum mengerti. Masih gitu belum jelas seperti ya. itu. Sampai sekarang yang tugasnya hanya satu mengajukan dana revolusi mental senilai 149 miliar. Yang kedua ngajak publik untuk minum jamu. Tidak perlu diajak dari dulu manusia Indonesia khususnya dari di sini itu sudah minum jamu gitu loh. Baik, kita beralih ke mahasiswa. Tadi kita sempat lihat di tayangan layar kaca kita semua pemirsa, ada program Nawacita. Ini yang dicanangkan oleh Jokowi JK yang memang diusungkan, dielu-elukan saat kampanye kemarin pemilihan. Tapi kita tahan dulu, saya ingin tanya bagaimana pendapat tentang Nawacita, tapi tahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi belakang masih kembali ada silakan telepon 031 820 2015. Silakan sampaikan saran Anda dan juga pendapat Anda bagaimana secara revolusi mental yang siang hari ini kita bahas bersama. Ikuti pelatihan jurnalistik Radar Surabaya. Kami siap memberikan pengetahuan dan edukasi tentang dunia jurnalistik yang semakin berkembang pesat secara cuma-cuma. Khusus untuk SMP, SMA sederajat, dan untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Pendaftaran gratis. Merlin Bakery and Catering menyediakan berbagai macam roti, kue basah, cake, dan es krim yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau. Merlin juga melayani catering untuk acara kantor, meeting, seminar, maupun acara keluarga, dan melayani delivery order. Produk-produk dari Merlin tidak mengandung bahan pengawet dan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Jangan tunda lagi, segera hubungi Merlin Bakery and Catering di Jalan Ngagel Jaya 70 Surabaya atau di nomor telepon berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Armina Reka Perdana mengucapkan selamat ulang tahun untuk SBO TV yang ke-8. Semoga SBO TV semakin sukses dan dicintai masyarakat. SBO TV suka update. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk. Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya. Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah, sudah laku. Baik, segmen terakhir revolusi mental yang kepontal. Kalau tadi sempat Anda menyaksikan ada Nawacita dari kaca Anda, ini akan kita bahas. Menurut Mas sendiri sebagai mahasiswa, Nawacita ini apakah sekarang Mas Fakih ya sudah sesuaikah atau hanya memang iklan saja Nawacita ini? Jadi nggak Nawacita, nggak revolusi mental. Saya mau bilang sama Jokowi, sama teman-teman yang sekarang diberikan. Bilang apa? Silakan. Nawacita sama revolusi mental itu bukan iklan, bukan jualan, itu kerjaan.
buat dikerjain buat benerin negeri ini. Jadi ketika tadi kita bilang masyarakat itu butuh pemimpin yang dekat dengan rakyat, kedekatan dengan rakyat itu adalah bonus dari kerjaan-kerjaan yang sudah selesai untuk dilakukan sama Pak Jokowi. Kalau daya beli masyarakat itu bisa menyentuh harga yang tersedia di pasar tentang kebutuhan pokok mereka, kemudian tarif dasar listrik, bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara, mereka tidak ada kesusahan, mendapatkan persamaan hak di depan hukum, kemudian secara ekonomi mereka terpenuhi, secara sosial mereka juga terpenuhi, kedekatan dengan rakyat, kedekatan antara pemimpin dan rakyat itu pasti akan terjadi. Jangan kemudian kedekatan dengan rakyat itu dijadikan jualan, kemudian kerjanya tidak ada, tapi malah kerjanya nggak ada. Kerjanya dulu dibenerin, kedekatan dengan rakyat itu bonus. Dan yang terakhir, sebenarnya masalah reformasi jilid 2, teman-teman mahasiswa itu pengen mengingatkan kepada Jokowi, kemudian partai-partai politik yang ada di koalisi Indonesia Hebat, ini dulu presiden kamu yang dukung, tanggung jawab dong. Baik. Jadi kalau mau bilang reformasi jilid 2 gimana? Kita bilang tadi 50-50, karena kosnya besar dan kemudian ini bisa jadi trauma sejarah buat bangsa Indonesia. Jangan sampai bangsa Indonesia karena mengingat momentum hari ini, pemimpinnya kayak gini, kemudian mengecewakan rakyat, kemudian dijatuhkan, di masa-masa yang akan datang, kita bakal lebih mudah menjatuhkan pemimpin yang kita punya hanya karena kita tidak kecewa. Puas. Iya, karena kita tidak puas. Jadi, Mas Fajri, silakan, apakah sependapat bahwa memang hanya sebagai online shop saja Nawacita ini? Ya, artinya terlepas dari terpilihnya Pak Jokowi dengan faktor apapun ya, artinya Nawacita itu sudah dipilih sama rakyat gitu, programnya gitu Pak. Jadi silakan dilaksanakan dengan baik ya, dijalankan dengan baik. Jangan sampai Nawacita itu jadi duka cita lah sama buat kita bersama gitu. Baik. Jadi silakan Pak Jokowi ya, rapor-rapor merah ini berarti bentuk ketidaksesuaian Nawacita itu seperti yang dituliskan oleh beliau gitu ya. Harapannya segera diperbaiki dan insya Allah masyarakat pasti menunggu gitu. Menunggu untuk perbaikan itu gitu. Baik, jadi ini mumpung masih semester pertama, 6 bulan bekerja, 6 bulan jalan, bahwa rapat merah hanya sebagai kita karena peduli terhadap pemerintahan agar sampai tidak menjadi lebih buruk lagi. Jangan sampai lebih buruk, terus nauzubillah ya, kita worst case tadi sampai menurunkan pemimpin dan segala macam ya. Jadi kita juga dari mahasiswa juga nggak mau gitu ya. Reformasi itu malah menyengsarakan rakyat. Baik. Gitu aja. Mas Bustomi silakan, apa tanggapannya? Ini closing statement terakhir, harapan dan juga mungkin unek-unek apa Mas Bustomi silakan. Intinya bahwa rapot merah dari adik-adik itu adalah hasil ujian satu semester gitu ya. Tentu setelah itu biasanya ada yang disebut dengan ujian remedi lah. Nah itu kesempatan. Jadi ada waktu jeda bagi pemerintah sekarang untuk berkaca terhadap rapot merah itu. Apa-apa yang mereka nilai antara ketidaksesuaian dengan program Nawacita, jangan sampai jadi duka cita tadi, adalah bagaimana kemudian benar-benar membuat Nawacita itu benar-benar kerja gitu ya. Kerja dalam sesungguhnya, sehingga artinya kedekatan presiden itu nantinya adalah berdasarkan kerja dan kerja itu, bukan kemudian citra atau belusukannya itu justru menggantikan kerja sesungguhnya gitu. Saya kira itu saja karena tapi yang paling penting saya berpesan mudah-mudahan Bapak Presiden mendengarkan usulan kita. Ada beberapa teman yang sudah mengusulkan ke Jakarta untuk reshuffle kabinet lah. Itu menterinya terlalu banyak yang mokong gitu bahasanya orang Surabaya. Yang tidak nurut ya. Saya nggak nurut. Itu segera digantilah yang mokong-mokong itu. Itulah saya kira. Baik. Mas Fajri apa? Silakan singkat saja. Terkait dengan kesimpulan bahwa harapannya. Ya harapan buat Sudah Pak Jokowi ya. Mungkin ya. Buat Pak Jokowi dan kabinetnya ya. Pertama jadi Pak Jokowi ini presiden kita gitu ya, dan kita sebagai masyarakat pasti berharap sama beliau untuk memberikan yang terbaik. Nah, harapan saya buat Pak Jokowi segera berbenah, jangan sampai kami nanti mahasiswa turun lagi yang membenahi mereka. Ya, membenahi mereka gitu. Karena benar kata Pak Bustomi kan bukan tugas kita sebenarnya membenahi negara gitu ya. Kita kan mengawal saja. Jangan sampai tugas itu kita ambil gitu. Kan belum tentu baik sama kita. Mas Fakih silakan singkat saja harapannya. Jadi saya rasa bangsa kita ini sudah berkorban begitu banyak dulu waktu reformasi. Jangan sampai kemudian harga yang harus dibayar hari ini karena keteledoran dan karena ketidakmampuan kepemimpinan Jokowi yang diusung oleh teman-teman koalisi Indonesia Hebat membuat bangsa kita ini harus berkorban lebih banyak lagi sehingga cita-cita kemerdekaan yang dulu dilangsungkan oleh para pendahulu kita itu tidak segera terwujud. Baik, semoga saja selama 6 bulan pertama ini adalah ujian dan nanti akan ada ujian remedi alias perbaikan. Semoga nanti adik-adik mahasiswa ini bisa membantu mengawasi. Terima kasih Mas Fajri, Mas Vicky dan juga Mas Bustomi. Pemirsa, demikianlah informasi kita pada siang hari ini. Dan ada satu informasi terakhir terkait dengan Persebaya yang gagal melanjutkan di Liga Indonesia.
informasi ini. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Rio Oliver, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Babak pertama berjalan, Pusamania Borneo FC menekan pertahanan Persebaya Surabaya, yakni Terence Owang yang mengancam gawang Persebaya. Tapi bola pun bisa diamankan Jandri lewat sebuah tendangan bebas. SRD Jan Lopikik membuat pendukung Persebaya jantungan, namun bola pun masih melebar. Perlahan permainan Persebaya mulai menampakkan coraknya. Hanya saja anak buah Ibnu Nugrahan masih belum mampu menembus barisan pertahanan tim berjuluk Pesut Etam ini. Shot on target perdana Persebaya akhirnya hadir pada menit ke-31 lewat tendangan bebas Hargianto. Namun sayang bola berhasil ditepis kiper Gali Sudaryono. Permainan Persebaya pun semakin hidup. Mereka tak lagi terkurung, melainkan balik mengurung wilayah pertahanan SRD Jan Lopikik dan kawan-kawan. Sayang upaya mereka tak sampai membuahkan gol, skor 0-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, kedua tim saling jual beli serangan. Permainan terbuka membuat hidup laga ini. Gol akhirnya terjadi pada menit ke-68, bermula dari serangan balik crossing Eric Wicks dituntaskan oleh SRD Jan Lopikik. Tim tamu unggul 1-0 atas Persebaya. Persebaya pun terus mengintensifkan serangan, namun mereka selalu mendapati lini belakang Pusamania Borneo yang bermain sangat disiplin. Berkali-kali serangan Persebaya selalu mentah di barisan belakang Pusamania Borneo FC. Kemenangan Pusamania Borneo FC yang sudah ada di depan mata akhirnya buyar. Sebab pada menit ke-90+1, Persebaya berhasil menyamakan kedudukan melalui tandukan Emil Bamba. Setelah terjadi kembali di depan gawang, alhasil skor 1-1 menutup jalannya laga.